Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Nurul Hairani dari Prodi Manajemen A dengan NIM 28921500014. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Ibu Ifah Masrifah SEMM. Dan untuk pembahasan kali ini yaitu pasar uang. Nah, sebelumnya apa sih pasar uang itu? Pasar uang adalah aktivitas perniagaan surat berharga dalam memenuhi permintaan serta penawaran untuk kurun waktu yang jangka pendek tanpa ada batasan lokasi. Oleh sebab itu, jatuh temponya sangatlah pendek dan tujuan utamanya yaitu untuk menolong orang yang sedang membutuhkan dana yang biasa disebut juga sebagai pasar kredit jangka pendek. Mekanismenya ditujukan khusus dalam menjembatani kedua belah pihak yang membutuhkan dana dan orang yang mempunyai kelebihan dana. Pasar uang juga merupakan sarana investasi yang membuat uang berperan menjadi objek jual beli. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli antara investor dengan pihak lain. Selanjutnya di sini ada fungsi pasar uang. Yang pertama, mempermudah emiten mendapatkan bantuan dana jangka pendek. Pihak emiten tidak harus kebingungan saat mencari suntikan modal atau investor, sebab sarana investasi yang satu ini membantu mempertemukan perusahaan dengan pemilik modal yang mempunyai dana berlebih. Yang kedua, menghimpun dana orang-orang yang berlebih. Nah, kebutuhan antara perusahaan emiten dan investor bisa terpenuhi dengan kehadiran sarana investasi yang satu ini. Kondisi inilah yang menjadikan aktivitas perniagaan surat berharga ini sebagai tempat penghimpun dana orang-orang yang berlebih. Yang ketiga, menyediakan pilihan investasi dengan risiko rendah untuk investor, khususnya untuk para investor yang risk averse. Transaksi yang terjadi pada sarana investasi ini memberikan kepastian mengenai laba dan lebih stabil, karena sistem investasinya setara dengan hutang piutang. Nah, yang keempat, meningkatkan laju pembangunan negara. Sejumlah instrumen pada aktivitas perniagaan surat berharga ini diterbitkan dan dijual langsung oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain untuk mencari tambahan modal dari masyarakat demi memenuhi kebutuhan pembangunan negara. Yang kelima, mencegah terjadinya krisis. Keberhasilan dari aktivitas jual beli surat berharga bisa berpengaruh terhadap kebijakan moneter dan mobilitas keuangan. Sarana investasi pada bank sentral ini berperan dalam mengontrol kestabilan laju sistem perbankan, sehingga mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi atau uang pada suatu negara. Nah, berikutnya ada 4 jenis transaksi pasar uang yang bisa kamu pilih sebagai berikut ini. Yang pertama, pasar uang antar bank. Sebagian besar melibatkan beberapa lembaga perbankan yang saling pinjam-meminjam dana untuk memenuhi keperluan nasabah masing-masing. Jenis transaksi ini cukup mudah kamu jumpai pada aktivitas perniagaan surat berharga. Yang kedua, transaksi sertifikat deposito. Pihak bank akan menerbitkan surat berharga yang dapat dibeli oleh nasabah dengan nominal tertentu, tetapi sertifikat itu tidak bisa dipindah tangankan. Yang ketiga, jual beli sertifikat utang. Pihak bank sentral atau pemerintah menerbitkan surat utang untuk bank umum yang bisa diperjualbelikan sebagai tambahan modal kepada bank sentral. Yang terakhir, pasar valuta asing. Transaksi jual beli dalam bentuk valuta asing yang bisa ditukarkan dengan mata uang negara Indonesia atau sebaliknya. Karena sebagian investor ada juga yang berasal dari luar negeri, sehingga transaksi ini sangat membantu proses transaksi valuta asing antar negara di dunia. Lanjut ke macam-macam instrumen pasar uang. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan langsung oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dalam bentuk surat utang yang memiliki tempo 1-3 bulan. Instrumen ini memakai imbal hasil berbentuk bunga dan sistem diskonto. Yang kedua, ada call money. Fungsi dari instrumen investasi ini yaitu mengalihkan kelebihan uang dalam jangka waktu singkat dari bank. Jatuh temponya hanya berlangsung selama 7 hari saja. Yang ketiga, ada treasury bills. Instrumen pasar uang ini berbentuk penerbitan surat utang dari pemerintah kepada masyarakat umum untuk kurun waktu yang singkat. Nama instrumennya yaitu surat obligasi pemerintah. Yang keempat, ada bankers acceptance, berperan sebagai solusi untuk permasalahan kegagalan pembayaran dari perniagaan luar negeri. Contohnya impor dan ekspor. Yang terakhir, surat berharga pasar uang. Surat berharga ini diterbitkan langsung oleh bank yang prosesnya melibatkan Bank Indonesia, beberapa lembaga keuangan, atau bank umum, berbentuk surat pelunasan utang dengan tanda tangan nasabah yang menggunakan sistem diskonto. Dan yang terakhir di sini ada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, pasar uang itu tidak terikat pada tempat. Maksudnya yaitu tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli.
Yang kedua, tidak terorganisir. Karena ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur, pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral setiap negara. Yang ketiga, instrumen jangka pendek. Maksudnya adalah memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang adalah bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang untuk tujuan jangka pendek. Pencari modal lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau digunakan dengan segera karena ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang terakhir, imbal hasil dan resiko pasar uang rendah. Setiap investasi memiliki karakteristik alamiah yang sejajar, yakni tingkat resiko atau risk akan berimbang dengan nilai manfaat atau return yang diterima. Pasar uang memiliki resiko harga rendah dan juga biaya yang rendah karena tempo pembiayaan yang singkat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pasar uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.